Bagaimana jadinya kalau sebuah brand atau sebuah merek sudah dicap sebagai brand Cina? Jadi brand itu akan dicap tidak bertahan lama, gampang rusak dan sebagainya. Jangan lupa pakai helm karena hari ini kita akan membahas sebuah brand motor yang memiliki logo seperti seorang pejuang dari Yunani, yaitu Minerva. Berawal dari 2007, di mana saat PT Loncin Laju Jaya Motor mengganti merek dagang mereka menjadi Minerva, dan lahirlah PT Minerva Motor Indonesia. Di bawah naungan Bapak Kristianto Gunadi saat itu, mereka mencoba ikut mengambil bagian di industri permotoran Indonesia. Saat peluncuran motor pertama, mereka melakukan co-branding dan joint manufaktur dengan salah satu perusahaan Cina yang tadinya berasal dari Jerman, yaitu SAG Germany. Dan akhirnya lahirlah motor Minerva dengan label Minerva SAG Germany di setiap blok mesinnya. Produksi awal dari motor Minerva ini sangat menarik perhatian bagi masyarakat Indonesia, di mana pabrik motor saat itu yang di daerah Jawa Barat mengeluarkan beberapa pilihan tipe motor sport. Tapi yang menarik perhatian adalah mereka mengcopy paste dua motor dari pabrikan sayap sebelah atau dari Honda, yaitu tipe CBR 150 dan Tiger. Tapi perbedaannya di RPGO atau R150 itu adalah menggunakan mesin yang masih SOHC tanpa radiator, dan satu buah fitur yang tidak ada di Honda, yaitu shock depan upside down. R150 milik Minerva ini adalah sebuah solusi bagi masyarakat atau konsumen yang menginginkan CBR dari Honda tapi tidak memiliki budget yang cukup, karena motor dari Minerva saat itu harganya hanya setengah dari harga motor merek Jepang yang beredar di pasaran. Jadi siapa yang tidak tertarik dengan Minerva itu? Karena aksi copycat-nya inilah brand ini dicap sebagai motor Cina. Karena apa yang tidak bisa dikopi oleh Cina? Tapi lihat sekarang, handphone Cina ada, mobil juga ada dari Cina dijual di Indonesia, dan pabriknya juga ada. 2008 ke 2009 Minerva kembali merilis satu buah tipe sport, dan kali ini lagi-lagi ini bisa dikatakan mirip lagi dengan motor keluaran Honda, yaitu CBR 125. Tapi di Minerva itu dibuat mesinnya menjadi 200 cc dan tipenya adalah R200 sesuai dengan cc-nya. Tampilannya hampir mirip, atau upside down shock depan adalah pembeda dari motor milik Honda. Mungkin bosan disebut copycat. Mereka berkolaborasi dengan sebuah brand Inggris dan meluncurkan sebuah produk Migeli 250 atau Migeli atau Megeli atau Megeli. Yang jelas ini motor bikin pegel. Saat peluncuran motor ini, siapapun yang melihat itu pasti tertarik. Saingannya adalah Ninja 250 dan CBR 250. Tapi mereka kedua kompetitor dari Jepang itu tidak memiliki fitur-fitur yang dimiliki oleh tampilan dari Megeli ini. Mulai dari lekukan bodi yang khas Eropa, rangka teralis yang seperti layaknya motor khas Eropa, arm yang juga aluminium dan desainnya berbeda, gak seperti kedua kompetitor yang dari Jepang. Lampu depan sudah proyektor dan lampu belakang sudah LED. Siapa yang melihat motor ini pasti mengira kalau ini adalah Ducati. Siapa yang gak pengen motor seperti ini? Biarpun performanya itu setengah dari yang produk Jepang, tapi untuk urusan tampilan ini nggak kalah. Jadi kalau kalian
pengen bantu saya buat biar saya bisa beli motor nih, tolong subscribe channel ini, like juga, siapa tahu nanti saya bisa kebeli satu gitu ya. Terima kasih banget. Setelah beberapa tipe dikeluarkan, mulai diterima oleh pasaran, jadi Minerva itu mulailah buka beberapa dealer di beberapa kota di Indonesia, dan mulailah diterima oleh masyarakat. Tahun 2010 Minerva melakukan penyegaran di mesin Megeli dengan menambahkan sebuah radiator water coolant yang tadinya itu SOHC 2 klep jadi SOHC 4 klep, dan tipe yang dikeluarkan itu mulai banyak, Ford RE, kemudian ada Supermoto yaitu ME, dan ada yang S untuk seri naked sportnya. Kemudian mereka juga meluncurkan satu buah produk unggulan di kelas 250 yaitu diberi nama Megeli tipe RV. Bedanya ya, yang jadi perbedaannya itu adalah speedometer sudah dari Koso khusus untuk Megeli, dan lagi-lagi mereka meletakkan upside down untuk shock depannya. Kalau sudah begini nih, tambah baby Ducati look banget nih, udah baby Ducati look lah. Jadi apa Minerva itu cuma memproduksi motor sport atau tipe sport aja? Tentunya tidak. Kita juga bekerja sama dengan brand atau pabrik CPI dari Taiwan, dan mereka mengeluarkan sebuah skuter yang berukuran jumbo. Itu adalah tipe GTR 170 dan GTR 150. Dari nomornya ini sudah kelihatan kalau cc-nya itu adalah 170 cc dan 150 cc. Skuter matic dengan bodi yang lebar, besar, dan fitur-fiturnya itu juga waktu itu sudah termasuk canggih, seperti speedometer yang sudah digital, lampu proyektor juga, dan lampu belakang yang juga LED. Jadi sebenarnya fitur untuk tampilan Minerva itu nggak kalah, dan mereka juga mengeluarkan satu buah motor unik yang cukup menarik, yaitu tipe Madas atau Madas 125 cc. Ini sangat langka di pasaran. Di tahun 2010 juga, jadi setelah RPGO atau seri 150 cc-nya itu sudah berganti beberapa generasi, akhirnya mereka melakukan penyegaran. Mereka melakukan penyegaran dengan membuat satu buah tampilan baru yang namanya tipe Sport R150 VX. Desain bodinya baru, tangkinya baru. Jadi mesin yang baru ini sudah ada balancernya. Dan hasil dari ini adalah Minerva mampu meraih 10% market share untuk penjualan motor pada saat itu, dan 60% dari penjualannya yang terbanyak adalah dari kelas 150-nya. Ya gimana nggak tertarik, orang dijual motor tampilan yang cukup menjanjikan, ya, biarpun tampilan doang, tapi harga jualnya itu setengah dari motor-motor sekelasnya. Dari segi penampilan udah berani bersaing. Namun setelah dengan penjualan bagus dari awal tahunnya sampai 2012, Minerva mulai kewalahan menghadapi gempuran dari brand-brand Jepang yang semakin hari itu semakin maju teknologinya, ramai pilihan motornya, dan tentu saja di bagian after sales yang merek Jepang itu jauh lebih unggul dari Minerva. Itu akan membuat konsumen baru itu mereka pikir-pikir kalau mereka mau beli Minerva. Nah, kemudian itu terbukti di tahun 2012 mereka mengeluarkan satu buah produk yang tujuannya itu adalah mau head to head dengan Yamaha Bison waktu itu. Jadi mereka mengeluarkan satu buah produk yang namanya X-Road 150S. Tampilannya, kalau menurut saya sih tampilannya ini mirip dengan Bison, lampu sama speedometernya mirip, tapi bodinya jauh berbeda.
dimana di desain tangki untuk X-Road itu sudah ada lampu sein dan sekaligus jadi DRL. Cuman balik lagi, untuk bersaing dengan merek Yamaha itu sangat susah buat Minerva, dan terbukti penjualannya itu motornya itu kurang peminat di pasaran. Pelan tapi pasti penjualan motor-motornya Minerva akhirnya menurun, dan meski di tahun 2014 mereka mengeluarkan produk baru yaitu tipe RX 150 yang desainnya kembali lagi ini dikatakan copycat, mirip-mirip dengan satu buah motor dari pabrikan sebelah. Nih kalian bisa lihat, tapi itu nggak cukup kuat untuk mengangkat penjualan Minerva saat itu. Setelah sempat naik, flat, turun, dan akhirnya Minerva jatuh. Minerva Motor Indonesia akhirnya stop produksi, penjualan dihentikan. Saya sempat lihat itu beberapa motor akhirnya dijual dengan harga murah, tapi Minerva dengan segala keterbatasannya berhasil meninggalkan kesan bagi mantan user ataupun usernya yang masih aktif sampai sekarang. Mungkin ada dari kalian itu yang masih menggunakan produk Minerva sampai sekarang, kayak saya misalnya. Jadi simpan aja, kasihan kalau dijual mungkin nggak laku ya. Minerva itu punya tagline, Ride with Pride, berkendaralah dengan bangga. Jadi Minerva adalah motor pertama saya, dan saya bangga akan ini motor dengan segala keterbatasan yang pernah saya bilang. Dimana lagi ada motor yang tampilannya tampilan sport 150 tapi pajaknya murah, dimana lagi cuman Minerva gitu loh. Apalagi yang Megeli 250 itu menjadi motor impian saya itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, atau tinggalkan komentar, kritik, saran. Bantu saya untuk mengembangkan channel saya ini supaya lebih bermanfaat buat kalian. Akhir kata, saya Putu, saya sign out dari sini.